Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali hari ini Sabtu 2 April 2022. Sungguh anugerah yang terbesar Tuhan berikan bagi kita untuk dapat terus berada di dalam hadirat Tuhan. Nah saudaraku, kita akan lebih lagi mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan membacanya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memelihara kami. Kami dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan penuh gairah untuk dapat mendengarkan dan membaca firman-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami lebih lagi rindu Engkau urapi, penuhi ya Tuhan, sehingga hati kami boleh semakin bersemangat untuk memuji menyembah Tuhan dan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami, Roh Kudus yang mengajari kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana untuk Tuhan penuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini adalah terbaik di antara yang baik. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 19 sampai 27. Nah, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Hari Sabat harus dikuduskan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat, yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dan dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem
dan yang tidak akan terpadamkan. Nah, saudaraku, bila dibandingkan dengan dosa-dosa lain yang dilakukan oleh Yehuda, mengapa Allah memerintahkan Yeremia memfokuskan khotbahnya pada masalah pengudusan hari Sabat? Sudah pasti penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda jauh lebih buruk dibandingkan dengan membawa barang-barang pada hari Sabat. Juga sudah pasti bahwa masalah kebobrokan moral bangsa Yehuda jauh lebih serius dibandingkan dengan melakukan sesuatu pekerjaan di hari Sabat. Namun khotbah Yeremia tentang pengudusan hari Sabat dan janji berkat yang akan Allah berikan kepada bangsa Yehuda jika mereka taat kepada Allah merupakan sebuah ujian. Jika bangsa Yehuda memprioritaskan Allah pada hari Sabat, mereka juga akan memprioritaskan Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kegagalan mereka untuk memuliakan dan menghormati Allah pada hari yang sudah ditetapkan merupakan bukti bahwa seluruh nilai-nilai yang mereka pegang adalah nilai-nilai yang tidak berdasarkan pada kebenaran Allah. Kristen masa kini pun harus memberikan prioritas pertama untuk beribadah ke gereja pada hari Minggu, serta menguduskannya dan untuk mempunyai waktu bersekutu dengannya secara pribadi melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Ketika kita memberikan prioritas pertama bagi Allah, maka bidang-bidang lain akan mengikutinya. Namun, mengkhususkan dan menguduskan hari Minggu bukanlah keputusan yang mudah dan sepele bagi orang-orang Kristen yang hidup di kota besar. Terlebih lagi bagi mereka yang sudah menikah dan berkeluarga. Hari Senin hingga Jumat mereka disibukkan urusan pekerjaan dan kantor hingga larut malam. Hari Sabtu biasanya digunakan untuk ke bengkel atau memperbaiki peralatan atau perabotan rumah yang rusak. Satu-satunya hari yang tersisa bagi keluarga untuk berkumpul dan bercengkrama adalah hari Minggu. Nah, banyak orang Kristen di kota besar sering diperhadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu memilih yang terbaik dari yang baik. Untuk kita renungkan bersama, berkumpul bersama keluarga maupun menguduskan hari Minggu adalah kewajiban dan pelayanan yang harus ditunaikan dengan sungguh. Karena itu tidak ada pilihan lain selain mengurangi aktivitas di hari biasa untuk berkumpul bersama keluarga, sehingga dapat memprioritaskan Allah di hari Sabatnya. Banyak orang yang menjalani hidup dengan tegangan tinggi, emosi yang selalu terkuras habis, atau energi yang tidak pernah terisi penuh. Merasa lelah mencari ketenangan dan istirahat. Mereka mencari makna di tengah keletihan hidup. Mereka butuh Sabat. Nah, saudaraku, kita yang telah mengenal Tuhan atas Sabat, mari kita menjadikan Sabat nyata dan bisa kita nikmati juga oleh orang sekitar kita, dan mereka melihat hidup kita dan dapat berinteraksi dengan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan, saudaraku. Mari kita lebih lagi untuk sadar dan semakin menghormati hari Sabat, bahwa kita dapat memprioritaskan Tuhan, mengerti arti prioritas di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hatinya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bangga kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengajar kami untuk kami lebih lagi mencari Tuhan, mendahulukan kerajaan-Mu, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami membangun hubungan kami yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Penuhi hati kami Tuhan dengan kelemah lembutan, sehingga tidak ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kedagingan yang menonjol dari hidup kami. Kami rindu nama Tuhanlah yang semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami.
Ini kami ya Tuhan, kuduskan kami, kuduskan keluarga-keluarga, kuduskan semua anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada. Semua kami yang mendengarkan firman-Mu, kami semakin dapat mengerti hidup kami adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan, karena Engkau sudah menebus dan mengorbankan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, sembuhkan kami yang sakit, bahkan juga yang lelah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang dalam masalah-masalah Tuhan berikan solusi di dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Engkau yang menguatkan meneguhkan hati kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan saudaraku, dan kita bersyukur kepada Tuhan dan menikmati aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.